Kenapa ada efisiensi? Ya, karena dikelola tidak benar di masa lalu. Apalagi beberapa infrastruktur itu tidak tepat sasaran. Kenapa gue berani mengatakan tidak tepat sasaran? Ekonomi kita itu stuck di angka 5%. Artinya, manfaat infrastruktur untuk peningkatan ekonomi masyarakat luas minim sekali. Boleh cek Bandara Blora, Kertajati, Sumeneb, itu jadi apa? Di Pajangan. Kita belum tahu ke depan nasib IKN bagaimana. Efisiensi anggaran. Keren betul bahasanya. Padahal intinya nggak ada duit. Kalau kata Hensa, lama-lama Ustadz Yusuf Mansur ini dipanggil juga nih sama negara buat jelasin kondisi negara kita. Dari mana duitnya? Simpelnya begini ya, ada sebab, ada akibat. Ini kita sebenarnya udah males banget mention bapak itu lagi. Tapi emang sebab masalahnya di situ. Total hutang yang diciptakan pemerintahan Jokowi itu sekitar 8.461 triliun. SBY saja hanya berani berutang 2.600 triliun. Ini 8.461 triliun. Luar biasa naiknya. Dan pendapatan negara kita di ending pemerintahan Jokowi itu di total cuma 3.000 triliun. Itu dari pajak, PNBP, dan hibah. Jadi ada gap hampir 5,5 triliun. Lalu kemarin diketok sama DPR, anggaran belanja 2025 jadi 3.600 triliun. Dari mana 600 triliunnya? 600 triliun ini defisit tambahan, artinya hutang lagi. Dan tahun ini pemerintah harus membayar hutang cicilan peninggalan Jokowi itu sekitar 800 triliun plus bunga hutang 552 triliun. Artinya dari 3.000 triliunan tadi APBN kita itu udah kepotong 1.353 triliun untuk membayar hutang. Sisalah 1.647 triliun plus tambahan defisit itu. Jadi ya kira-kira 2.100 triliun yang bisa digunakan untuk mengelola negara dalam 1 tahun ini. Itulah yang akan dibagi ke daerah, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, jaminan sosial, ya macam-macam lah. Jadi ini beban yang harus dijalankan, apalagi dengan jumlah kementerian yang luar biasa banyaknya. Tambah lagi Dedi Cahyadi dan teman-temannya masuk jadi staf khusus Menteri Pertahanan. Negara malah bikin beban baru. Meskipun dia bilang gak nerima gaji, semua orang juga tahu apa yang didapat saat mendapatkan jabatan itu. Jangan dipikir kita bodoh lah. Ya setidaknya dia berhenti nanya-nanya perawan orang lain lah. Artinya apa? Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menghemat dan berpotensi mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Jadi jangan bangga kita punya infrastruktur ini itu. Kenapa ada efisiensi? Ya karena dikelola tidak benar di masa lalu. Apalagi beberapa infrastruktur itu tidak tepat sasaran. Kenapa gue berani mengatakan tidak tepat sasaran? Ekonomi kita itu stuck di angka 5%. Artinya manfaat infrastruktur untuk peningkatan ekonomi masyarakat luas minim sekali. Boleh cek Bandara Blora, Kertajati, Sumeneb, itu jadi apa? Di Pajangan. Kita belum tahu ke depan nasib IKN bagaimana. Kita pakai tol, itu pun bayar. Dan kita sadar betul yang nikmati itu bukan ekonomi menengah bawah. Faktanya UMKM tergerus karena adanya jalan tol. Jadi duit dari kelas menengah itu nggak turun dulu tuh ke bawah. Langsung di-cut pemerintah. Nanti pemerintahnya jadi Santa Claus bagi-bagi bansos. Gitu aja terus. Nah, Prabowo tentu punya pandangannya sendiri. Dia pasti ingin ada legacy. Apalagi beliau sudah berbicara pangan. Gue udah mirip Mas Jo nih, harus 3 kali. Maka Prabowo harus mewujudkan program prioritasnya. Bagaimana dia bisa menjalankan cita-citanya dengan fakta-fakta yang gue sampaikan sebelumnya. Terjadilah pemotongan anggaran di mana-mana.
masuklah surat itu ke Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, beberapa lembaga kementerian, gubernur, bupati, dan lain-lain. Bahwa pemerintah menargetkan 306 triliun untuk melancarkan program makan bergizi gratis. Muncullah problem baru, yaitu efek domino. Tujuannya program utama bisa berjalan dengan maksimal, tetapi orang tuanya bisa dalam keadaan bahaya. Malah ada potensi tidak bisa makan siang dan malam karena orang tuanya bisa kena imbas dari efisiensi ini, misalnya ya PHK. Setidaknya itu keluh kesah yang pernah kita dengar dari salah satu penyiar radio Republik Indonesia di Ternate. Beberapa waktu kemudian update sih beritanya, katanya sih mau dibatalkan yang PHK-PHK itu. Ya ada nego-nego lah potongan anggarannya berapa. Misalnya seperti di RRI tadi, semula dipotong 334 miliar, akhirnya dipotong jadi 170 miliar. Mungkin selamatlah kakak itu tadi. Tapi tetap yang namanya dipotong, tetap aja ada imbas secara ekonomis di dalam sistem masing-masing. Kemarin misalnya seperti di Mahkamah Konstitusi, mereka hanya bisa gaji pegawai sampai bulan Mei 2025. Pola kerja juga berdampak, semakin tidak kondusif. Misalnya di kementerian udah mulai tuh AC dikurangi, akses elevator hanya setengah, penggunaan air diperketat. Ada juga kontributor TVRI, Yogya dirumahkan. BMKG juga kena imbas, belum kita bicara sektor pendidikan. Berapa triliun yang dipotong. Ya lu bayangin aja program makan bergizi gratis itu bisa jalan, tapi infrastruktur sekolahnya hancur-hancuran. Inilah efek domino dari satu kebijakan yang diputuskan di masa lampau. Dan sekarang mau tidak mau terjadilah hal-hal seperti ini. Gue yakin rasa aman itu udah hilang. Gak ada yang bisa merasa aman dalam kondisi seperti sekarang ini. Maka dalam kekacauan seperti inilah, gak heran trending hashtag kabur aja dulu itu viral. Karena negara tidak bisa menjamin masa depan masyarakatnya di sini. Ya ini catatan saja, kenapa kita tidak mencontoh seperti Vietnam yang juga melakukan efisiensi anggaran. Apa sih yang mereka lakukan? Kementerian yang tadinya 30 dipangkas jadi 22. Justru Vietnam mempertebal perlindungan sosial dan pelayanan publik. Kalau di sini kan lucu, kita udah tahu anggarannya minim, maunya banyak, malah kementeriannya ditambah. Semua punya wakil menteri, angkat staf sus nggak jelas, ya kan? Mereka ini dari awal udah tahu postur anggarannya berapa. Cuma karena takut nggak dapat dukungan, kasihlah semua ini. Lebih lucu lagi, katanya mau efisiensi anggaran tapi malah glamping 8 hari di Magelang. Di situ ada sekitar 34 gubernur, 380 bupati, 89 wali kota. Kalau nggak salah itu ada sekitar 500-an, 503 orang. Pasti ada namanya akomodasi dan konsumsi. Belum termasuk ajudan dan staf. Itu udah berapa miliar. Jadi ada yang nggak match dari narasi dengan tindakan. Dan ini wajib kita kritisi. Poinnya, jika negara mengorbankan kesejahteraan rakyat demi stabilitas ekonomi yang hanya menguntungkan kelompok elit, maka kebijakan tersebut gagal secara moral karena tidak menjalankan prinsip keadilan sosial. Nah, ini harusnya menjadi perhatian Prabowo. Kita harap ke depan pemerintah lebih bijak dan lebih berhati-hati menyikapi ini. Untuk saat ini, poin plus karena ingin membenahi ekonomi nasional yang sudah rusak dibuat presiden sebelumnya, tapi minus karena masih lebih menjaga kepentingan elit. Gue mau tahu pendapat lu soal ini. Apakah sejauh ini ada dampak yang lu alami dalam proses efisiensi anggaran ini? Tulis di kolom komentar. Kita jumpa lagi di topik berikutnya. Gua Ned, sampai jumpa di kekacauan berikutnya.